Membebaskan nadinya dari totokan yang telah dilakukannya sendiri. Kalau saja lewat setengah hari, bisa tewas dia. Di mana dia sekarang? Mesin, lihat, siapa yang datang? Mesin, Mesin. Jangan mempermainkan aku, orang tua. Sabar, tunggu dulu. Tadi memang betul-betul di sini. Sumpah. Jangan-jangan Aki... Aki, kau sudah datang? Mesin. Kakak, Mesin. Tugasmu akan berat, anak muda. Kalau memang benar cerita si Lumpang, bahwa si wanita itu adalah kekasih Medangkungan, maka kalian akan berhadapan dengan seorang pendekar yang sudah cukup pilih tanding. Pedang itu akan membahayakan siapapun yang memegangnya. Apalagi kalau tenaga dalamnya masih tanggung. besok pagi, mungkin kami sudah harus pergi. Semua kebaikan Aki tidak akan kami lupakan. Mudah-mudahan umurku masih panjang. Hingga kita bisa bertemu lagi. Aku sangat senang berteman dengan kalian. Jangan lakukan, Kakak. Aku mohon. Kakang Pakeling bukan tandinganmu. Dengar, perempuan. Pakeling akan kulibas dengan pedang pusaka ini. Dia telah berhutang nyawa ayahku. Dan perlu kau tahu, aku sudah bosan dengan kamu. Kau tetap adik musuh bebuyutanku. Jadi, aku kau jadikan sebagai tameng, Kakang. Supaya Kakang Pakeling tidak membunuhmu. Busuk kamu, Kakang. Kamu. Setan alas. Dari dulu seharusnya bajingan itu sudah mampus. Hanya karena rengekan, maka terpaksa kutangguhkan. Sekarang dia berani meludahku, menantangku. Entah dewa mana yang telah menjadi gurunya. Dia memiliki pedang yang sangat ampuh. Mungkin tidak ada pusaka manapun yang mampu menandinginya. Kurantila, akan kubawakan kemari kekasihmu yang telah mempermainkanmu. Perempuan itu mencuri pedangku. Mana pedangku? Ampun, Tuan. Saya memang mencari Tuan. Sebab pedang itu akan dipakai oleh Kakang Medangkungan untuk membunuh kakak saya sendiri. Bohong. Sumpah, Tuan. Memang, tadinya saya kira dengan menyerahkan pedang Tuan, maka cinta Kakang Medangkungan akan semakin mesra pada saya. Ternyata sebaliknya. Di mana dia sekarang? Mereka akan bertarung di Bukit Babar.
Kau sudah siap, Pak Keling? Kau yang harus siap mendangkungan. Tanah Babar ini sudah siap untuk menampung. Rantil! Jangan! Kakak Bedangkungan, lepaskan! Bawa kemari sarung pedangnya. Saraf-sarafnya akan pulih dalam tempo 3 pekan. Rawat kekasihmu dengan baik. Terima kasih. Tuhan telah menolong kekasih saya. Siapa mereka, Rantil? Pendekar dari seberang. Dia pemilik pedang pusaka itu. Maaf, saya mengganggu. Boleh kami menginap di sini? Saya tidak punya kamar dan cuma ada di Panreyot. Tidak apa-apa. Kami hanya butuh tempat untuk istirahat. Kami dalam perjalanan jauh. Silakan kalau kalian mau. Silakan. Kau yakin Rakit Dukut pasti mau? Untuk urusan wanita, dia selalu pilih-pilih. Pokoknya saya yakin tidak akan gagal. Cantik Puye. Apalagi dia perempuan asing. Hidungnya mancung dan kulitnya kuning langsat. Bir, lelaki yang kau bilang tadi? Dia seperti bukan bangsa kita. Aku yakin dalam 2 jurus, kau pasti bisa melibasnya. Kakak, ada apa?
Negeri ini benar-benar indah, mengingatkan aku pada Bukit Tian Pongsang yang sejuk. Aku jadi ingat ayah. Kita istirahat dulu, Mai. Enak sekali istirahat di sini. Masih belum nampak ada desa di sekitar tempat ini. Ah, lihat. Rupanya dewa masih sayang pada kita. Tapi kelihatannya bukan kampung. Ayo, kita ke sana. Selamat siang. Apakah Nona... Aku memanggang 3 ekor ayam hutan. Kalau kalian lapar, silakan ambil. Terima kasih banyak. Nona baik sekali. Kalian tidak akan menemukan desa sampai setengah hari perjalanan. Nona tahu tujuan kami. Kalian pasti akan ke desa Tebu. Sebab arah kalian ke sana. Dan Bukit Serumbung adalah perbatasan desa Tebu dengan Pongging. Nona benar-benar menguasai daerah ini. Kalau kalian lapar, kalian bisa berburu ayam hutan ataupun kancil di hutan ini. Selamat tinggal. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Kau benar, Mei. Lihat cara dia menyapa kita. Tanpa melihat sama sekali. Cegat mereka. Jangan sampai ke desa Tebu. Aku yakin mereka bukan pengembara biasa. Rupanya pendekar asing itu juga mau ikut dalam adu kedikdayaan di sini. Tapi menurut pengakuannya, mereka hanya ingin melakukan pengembaraan, Rake. Meskipun, terus terang, mereka memiliki ilmu yang tinggi. Terbukti, Buye dan hamba sendiri dengan enteng dipecundangi. Bukan mereka, Tambir. Tapi ada seseorang yang membokong kita dengan sambitan batu. Ya, bagaimana dengan Pak Keling dan Mendangkungan dari Jaban? Mendangkungan tidak mungkin ikut Kakang. Dia lumpuh. Dan Pak Ling juga tidak tertarik untuk ambil bagian. Bagus. Aku ingin kali ini desa Tebu yang memenangkannya. Dan aku sendiri yang akan mewakili 9 desa untuk bertanding di pelataran Candi Surabaya. Iya. Tapi pendekar dari Jongan jangan dikira enteng, Kakang. Sudah 4 kali Sokol Bewok menjuarai adu kanuragan yang diselenggarakan Ki Jaran Lejong setiap 3 bulan. Aku punya cara khusus untuk mengalahkannya. Kau tantang si Sokol Bewok sebelum aku turun. Kau tidak perlu cemas, Tambir. Saya harapkan semua jagoan dari manapun akan datang kemari. Sehingga wakil dari kelompok 9 desa ini akan mampu menjuarai upacara di pelataran Candi Sorobana nanti. Saya akan kerahkan seluruh penduduk untuk memeriahkan tanding kanuragan ini sebaik-baiknya Ki Jaran. Bagus. Dan siapa tahu, atas keberhasilan semua ini, Ki Bekal akan diangkat sebagai aku. Ternyata penilaian kita keliru, Kak. Lihat penduduk yang kita jumpai. Mereka selalu tersenyum dengan ramah. Iya. Kadang-kadang kita hanya menilai kesan pertama. Dan kebetulan kesan pertama kita di negeri ini cukup buruk, Mei. Lihat, kita hampir masuk ke desa Tebu. Semua orang asing dilarang masuk. Pergi! Sebenarnya apa salah kami?